죽을 병 걸렸는데 생명선까지 짧고. 유럽 최고의 암센터라며. 다 고친다 했다며. 이 어머니가 저를 초대하셨어요. 하는데 여기 있으면 시간은 효율적으로 쓸 수 있을. Kali ini Minute akan membahas drama Korea yang berjudul Queen of Tears. Tanpa berlama lagi, episode 5, Mark Hyo. Mari kita review. Hae-in sangat ketakutan. Ia tak mengingat kenapa dirinya ada di sana. Hyun-woo pun langsung memeluk dan menenangkannya. Tak lama, hujan turun. Keduanya lalu meneduh bersama. Sungguh sudah lama keduanya tak menghabiskan waktu bersama dan tertawa bersama seperti saat ini. Keluarga Hyun-woo juga rela hujan-hujanan demi mencari Hae-in. Hae-in pun terlihat merasa tersentuh. Kini setelah berganti baju, suami istri itu kikuk karena berada di kamar kecilnya Hyun-woo berdua saja. Hyun-woo lalu mengeringkan rambut Hae-in. Sungguh suasana yang sangat kikuk. Keluarga Hyun-woo rapat. Ibu meminta untuk tak membahas perceraian lagi. Tapi ternyata ayah sudah memberitahukan pada tetangganya. Dan tetangganya sudah memberitahukan pada ibunya juga. Video tentang kunjungan Hae-in ke desa menjadi viral. Suchol dan ibu melihatnya juga. Karena Hae-in terus membahas mengenai usianya yang pendek, Hyun-woo pun meninggikan suaranya. Bukankah kini sudah ada dokter yang bisa menyembuhkan Hae-in? Jadi Hae-in tak usah bicara seperti itu lagi. Dan dengan sedikit malu dan kikuk, Hae-in mengajak Hyun-woo untuk ikut ke rumah sakit di Jerman. Hyun-woo pun mengiyakan dan hampir saja selepetan. Tapi Hyun-woo pergi begitu saja. Ia kabur. Hyun-woo ternyata bimbang antara kembali lagi ke kamar atau tidak. Dan akhirnya ia pun memilih malah minum-minum bersama Hyung-nya. Hyun-woo mewanti-wanti Hyung untuk tak membawa Hyun-woo mabuk ke kamar. Hae-in merasa kepanasan sendiri menunggu Hyun-woo kembali. Ia tak bisa terima. Apa tadi Hyun-woo sudah kabur darinya? Hingga akhirnya Hae-in merasa kesal dan tak tahan. Akhirnya ia mencari Hyun-woo. Namun ia melihat Hyun-woo yang mabuk dan berkata jika ia akan pulang ketika Hae-in sudah tidur. Hae-in pun segera pergi dari tempat itu. Diketahui kali pertama keduanya pisah ranjang adalah ketika Hae-in secara sepihak memutuskan menyingkirkan barang-barang di kamar bayi mereka. Hae-in bersikap begitu dingin dan terus saja sibuk dengan pekerjaannya. Hingga akhirnya Hyun-woo yang merasa kesal memutuskan untuk tidur di kamar calon anaknya itu. Dan tanpa sepengetahuan Hyun-woo, Hae-in pun merasa terluka karena telah kehilangan calon bayinya. Pagi hari, untuk menutupi rasa kecewanya, Hae-in kini bersikap dingin lagi pada Hyun-woo. Lalu mereka pun pamitan pada keluarga dan juga warga desa. Tak disangka ada ibu tetangga dan malah membahas mengenai perceraian. Wajah ayah dan yang lainnya seketika tegang. Namun untungnya, ibu itu memang sudah pikun. Jadi Hae-in tak perlu memikirkannya. Keluarga tahu jika hubungan Hyun-woo dan Hae-in ada masalah. Kakak pun merasa heran bagaimana cinta keduanya kini bisa padam. Padahal dulu terlihat saling mencintai. Pada saat 4 tahun yang lalu, kakak pernah melabrak Hae-in dan memberikan uang seamplop. Memintanya untuk putus dengan Hyun-woo karena tak setuju. Hae-in itu kismin dan selalu memakai pakaian lusuh. Hae-in merasa tak takut. Pokoknya ia tak akan putus dengan Hyun-woo. Tak lama Hyun-woo datang memarahi kakaknya. Kakak juga membahas jika sejujurnya Hae-in bukanlah tipe idealnya Hyun-woo. Dan dengan mengesankan, Hyun-woo menjawab jika kini wanita yang dicintainya hanyalah Hae-in dan tak perlu mendengarkan ucapan kakak. Hyun-woo pun menyeret Hae-in pergi dan Hae-in masih sempat-sempatnya membawa uang seamplop itu. Di perjalanan Hyun-woo menggambar garis tangan Hae-in dengan pulpen yang katanya tanda pendek itu artinya berumur pendek. Sampai rumah, hujan turun deras. Hae-in berjalan begitu cepat dan marah-marah pada Hyun-woo. Ia tak mau Hyun-woo berpikir semalam Hae-in menunggu Hyun-woo di kamarnya. Dan tak lama Eun-sung datang. Hae-in lebih memilih berpayung bersama dengannya. Dan atas ajakan ibu mertua, Eun-sung kini akan tinggal di rumah keluarga Queens. Meskipun Hyun-woo melarangnya, tapi itu tak bisa mengubah apapun. Namun Eun-sung malah mengatakan hal sebaliknya pada Hae-in. Eun-sung harus segera menyingkirkan Hyun-woo karena ia bisa mengganggu rencana Eun-sung menguasai Queens. Eun-sung benar-benar menahan gelinya kalau ia membuktikan sendiri betapa keluarga Queens sebenarnya rapuh dari dalam. Mereka mudah percaya pada tahayul dan dukun-dukun. Ia juga melihat Hae-in dan ibunya bertengkar hebat.
Sucho presentasi kepada ayah dan kakek untuk rencana pembangunan resort yang bernilai fantastik. Sucho akan bekerja sama dengan Eun-sung yang akan berinvestasi. Sucho sangat yakin dengan proyeknya kali ini. Kakek dan ayah hampir saja menyetujui begitu saja. Tapi sebagai orang yang mengerti hukum, Hyunwoo tak setuju. Tetap mereka harus meninjau ulang resikonya lagi terlebih dahulu. Akhirnya ayah dan kakek pun menyetujui usulan Hyunwoo. Hain kembali berkonsultasi dengan dokternya dan melakukan serangkaian tes. Hain yang kini sudah berubah lebih lembut, melihat pria yang berjualan di kantornya sedang kesusahan karena bayinya sedang dirawat. Hain lalu memesan ratusan jus darinya untuk dikirim setiap hari ke kantor. Hyunwoo terlihat berusaha memulihkan kamera black box, entah isinya apa itu. Di dapur Queens begitu sangat serius, merapatkan makanan yang harus disajikan untuk sang ketua Queens. Tak lama Bibi Macan datang dan mulai mengajak ribut pacar ayahnya itu. Ia mengunci pintu dapur karena terus dikonfrontasi. Ternyata pacar ayah itu tak lembut seperti kelihatannya, lalu berani memukul Bomja. Tapi ayah bahkan tak mempercayai aduan Bomja. Ayah lebih percaya pada kekasihnya. Bomja begitu sangat kesal. Bibi Macan lalu menyuruh detektif swasta untuk menyelidiki semua hal tentang kekasih ayahnya. Dan gawat, di hari yang penting penyakit Hain lagi-lagi kambuh. Salju lebat kini muncul kembali di kantornya. Hain gemetar kedinginan. Tak lama Eun-sung datang menyadarkannya. Hain menguatkan hati berpura-pura tak terjadi apa-apa. Hain yang masih ngambek tampak menghiraukan Hyunwoo yang ada di hadapannya. Eun-sung pun merasakan kecurigaan. Ia meminta dicarikan tentang kondisi kesehatan Hain terbaru. Eun-sung diajak untuk melihat koleksi barang-barang antik dan berharga bersama ketua Queens. Dan untuk memenangkan hatinya, Eun-sung berniat memberikan lukisan Napoleon, tokoh yang diidolakan ketua Queens. Tentu kakek sangat senang. Hain dilarang untuk pergi ke Jerman karena hasil dari tes pemeriksaan terakhir kali menunjukkan kondisi Hain yang tak stabil. Rumah sakit di Jerman pasti akan menolak dengan hasil yang seperti itu. Tapi Hain tak mau tahu, ia yakin dirinya baik-baik saja. Namun ternyata percakapan keduanya terdengar oleh Bibi Macan yang sedang berobat di rumah sakit juga. Bibi Macan mencoba menguatkan hati dan menahan kekhawatirannya. Ia berkata jika punya teman dengan sakit yang sama dan sampai sekarang ia masih sehat. Karena mereka punya banyak uang, jadi Hain tak perlu merasa cemas. Hain lalu meminta Bibi untuk tak memberitahukan pada siapapun. Namun setelah berpisah dengan Hain, Bibi mencoba memastikan lagi pada temannya tentang kondisi teman yang sakit itu. Tapi ternyata teman yang sakit itu sudah lama tiada karena penyakitnya yang kambuh. Bibi pun menangis pedih dan histeris mendengar hal itu. Meski dilarang dokter, Hain tetap pergi ke Jerman. Bibi pun merengek ingin ikut, tapi tentu tak dibolehkan oleh Hain. Ia terlihat begitu mengkhawatirkan dan menahan tangisnya. Bibi lalu memberitahukan Hyunwoo tentang kepergian Hain. Kini Hyunwoo tampak tak bersemangat, padahal sedang menghabiskan waktu bersama temannya. Tubuhnya ada di Seoul, tapi pikirannya berada di Jerman. Hyunwoo lalu melihat video wawancara Hain, di mana Hain mengatakan jika ia ingin bepergian lagi dengan suaminya. Mata Hyunwoo pun berkaca-kaca. Hyunwoo seolah tersadar, ia pun pergi bergegas ke Jerman. Begitu tiba di Jerman, Hain segera melakukan berbagai uji lab. Namun setelah serangkaian tes yang menyakitkan itu, rumah sakit Jerman malah meminta maaf karena tak bisa melakukan pengobatan saat ini, dikarenakan kondisi Hain yang memburuk. Ia diminta untuk menunggu sambil memantau kondisi Hain. Hain merenungi nasibnya, namun ia tak buru-buru pulang, memilih untuk sedikit liburan. Namun tiba-tiba ada yang memanggilnya dengan keras, dan ternyata kini Hyunwoo ada di hadapannya. Ia mengganti heels Hain dengan sneaker. Hyunwoo pun mencecar Hain. Dulu saat melamarnya, Hain berjanji tak akan membuat Hyunwoo menangis, dan mereka selalu bersama. Tapi nyatanya setelah menikah, Hyunwoo malah banyak menangis di berbagai kesempatan. Hain lalu menangis. Sebenarnya ia ingin Hyunwoo ada di sisinya selamanya. Hain tak pernah melarang Hyunwoo untuk pergi menjauh. Dan kini akhirnya keduanya berdamai. Hain hanya ingin pulang bersama dengan Hyunwoo.
Pasangan suami istri yang sudah lama memiliki jarak itu pun kini saling berpelukan dan menangis satu sama lain. Dan akhirnya mereka pun selempetan di tempat yang romantis. Dan episode 5 pun berakhir di situ.